Enaknya beli rumah dulu apa beli mobil dulu ya? Itu merupakan salah satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan kamu, dan ini sering terjadi buat teman-teman yang ingin melakukan pembelian dengan nominal yang besar. Karena rumah dan mobil merupakan barang yang dibutuhkan oleh semua orang, tapi harganya masuk ke dalam kategori yang cukup mahal. Nah, di video kali ini aku akan coba bahas mengenai apakah sebaiknya kita membeli rumah dulu atau mobil dulu ya. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Untuk menjawab pertanyaan apakah lebih baik beli rumah atau mobil dulu, itu aku akan coba membahas dari sisi personal finance ya. Jadi aku akan lihat dari rumah dan mobil sebagai sebuah aset dalam personal finance, serta keuntungan dan kerugian kalau kamu memiliki mobil terlebih dahulu atau memiliki rumah terlebih dahulu. Hal pertama yang mau aku bahas adalah mengenai aset rumah dan mobil dalam perspektif personal finance. Jadi rumah dan mobil ini itu sebetulnya kedua jenis harta yang berbeda dalam personal finance. Karena kedua aset tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana rumah itu memiliki karakteristik harganya itu akan cenderung naik seiring berjalannya waktu, di mana itu berkebalikan dengan mobil atau kendaraan, di mana mobil itu harganya cenderung untuk turun dengan berjalannya waktu. Sebagai contoh nih, biar kamu lebih paham, aku kasih contoh. Misalkan aku ambil case ada salah satu rumah di Jakarta, di mana di tahun 2016 itu rumah tersebut dijual di harga sekitar 1,3 miliar rupiah. Nah, rumah yang sama ini kalau misalkan kita cek di tahun 2021, di mana sudah termasuk ke dalam rumah bekas ya jadinya. Jadi bukan rumah baru lagi. Kamu bisa lihat nih di sini harganya itu sudah bergerak naik. Rumah yang sama itu udah dijual di angka 1,6 sampai 1,8 miliar rupiah. Jadi walaupun kamu beli di tahun 2016 itu di harga 1,3, ternyata di tahun 2021 harganya itu dia sudah naik, di mana sekarang itu berada di range sekitar 1,6 sampai 1,8 miliar rupiah. Nah, kebalikannya dari rumah, kalau kamu lihat mobil, ini aku ambil contoh mobil BRV ya. Di tahun 2016, kalau kamu beli mobil BRV baru itu, dia dijual di angka sekitar 220 sampai 230 juta rupiah. Nah, mobil yang sama, kalau misalnya kamu cek di tahun 2016, berarti kita lihat harga mobil bekasnya, maka kamu nggak bisa lagi tuh jual di harga 200 jutaan kayak tadi pas kamu beli pertama kali. Sekarang itu mobil bekas BRV keluaran tahun 2016 itu dijualnya di harga sekitar 140 sampai 180 juta untuk mobil bekas tadi. Sehingga seiring berjalannya waktu, harga mobil tadi yang aku ambil kasih contoh di BRV itu turun. Berbeda dengan harga rumah yang walaupun dia tetap bekas, tapi seiring berjalannya waktu, harganya menjadi naik. Sehingga hal pertama yang harus kamu pahami sebelum kamu memutuskan untuk membeli mobil atau rumah terlebih dahulu adalah bahwa rumah itu harganya itu cenderung untuk naik seiring berjalannya waktu. Dan kebalikannya mobil, seiring berjalannya waktu, harganya itu akan cenderung untuk turun. Di bagian berikutnya aku akan coba kasih ke kamu kelebihan dan kekurangan kalau kamu memiliki rumah atau mobil terlebih dahulu dari perspektif personal finance ya. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Nah, aku akan coba bahas kelebihan dan kekurangan kalau kamu memiliki mobil terlebih dahulu atau rumah terlebih dahulu. Yang pertama, aku akan coba bahas kelebihan kalau kamu memiliki mobil terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kamu memilih untuk membeli mobil terlebih dahulu, maka kamu dapat menghemat biaya KPR. Karena biasanya cicilan dari kredit KPR itu lumayan besar. Jadi kalau misalkan kamu belinya mobil terlebih dahulu, biasanya cicilan mobil kamu kalau kamu menggunakan kredit juga itu akan lebih kecil dibandingkan kalau kamu menyicil rumah melalui skema KPR. Tapi di sini asumsinya harus apple to apple ya. Maksudnya apple to apple adalah mobil dan rumah yang kamu beli itu adalah mobil dan rumah yang cocok untuk pengguna pertama.
Sehingga perbandingannya adalah mobil LGCC dengan harga rumah yang biasanya diperuntukkan untuk pemilik rumah pertama. Sehingga kalau aku ambil asumsi di Jakarta atau Jabodetabek, biasanya itu range harganya itu ada di angka 600 sampai 800 juta. Kalau kamu bandingin cicilan rumah dan cicilan mobil tadi, tentu akan lebih kecil cicilan mobilnya. Karena harga mobilnya itu jauh lebih murah dibandingkan harga rumah yang akan kamu beli. Keuntungan kedua kalau kamu beli mobil terlebih dahulu adalah kalau kamu menggunakan mobil ini sebagai aset produktif, misalkan kamu menggunakannya untuk taksi online, maka kamu akan mendapatkan sumber pemasukan tambahan kalau kamu membeli kendaraan terlebih dahulu. Case-nya hampir tidak mungkin dilakukan kalau kamu beli rumah terlebih dahulu karena kemungkinan kamu menggunakan rumah itu untuk disewakan itu akan lebih kecil. Karena kamu beli rumah untuk kamu tempatin kan. Jadi kalau kamu beli mobil kamu masih bisa mendapatkan tambahan income. Tapi kalau misalkan kamu belinya rumah terlebih dahulu, maka kamu mungkin nggak dapat tambahan income. Nah sekarang aku coba bahas kekurangan kalau kamu memiliki mobil terlebih dahulu jika dibandingkan dengan rumah. Yang pertama, kalau kamu beli mobil terlebih dahulu, maka kamu harus memperhitungkan cost perawatan atau maintenance mobil kamu. Karena mobil ini kan nggak mungkin nggak dirawat. Maka kamu juga harus perhitungkan ini nih, ada biaya perawatan mobil yang biasanya juga nggak murah juga si nominal perawatan ini. Kemudian yang kedua, seperti yang aku jelasin di bagian sebelumnya, mobil itu nilainya jualnya itu akan semakin turun. Nggak mungkin kamu beli mobil baru, terus kamu akan jual 2 tahun kemudian, terus harganya naik. Udah bisa dipastikan harganya pasti turun. Sehingga kalau misalkan kamu membeli kendaraan atau mobil terlebih dahulu, maka secara kekayaan kamu atau network kamu itu udah pasti seiring berjalannya waktu itu turun. Nah sekarang kita bandingin nih, kelebihan dan kekurangan kalau kamu memilih rumah terlebih dahulu dibandingkan mobil. Yang pertama, nilai plus dari memiliki rumah terlebih dahulu adalah seperti kebalikan dari mobil tadi, nilai jual rumah itu akan selalu bertambah. Jadi ketika kamu beli rumah saat ini, maka 5 tahun kemudian sudah pasti nilai rumah tadi itu akan lebih mahal dibandingkan pada saat kamu beli. Jadi ketika kamu beli, maka harta kamu secara nggak langsung itu akan bertambah karena nilai rumah yang kamu miliki itu pasti bertambah. Kemudian nilai plus yang bisa kamu pertimbangkan kalau kamu membeli rumah terlebih dahulu adalah karena kamu tidak memiliki kendaraan atau mobil untuk transportasi kamu bekerja, maka otomatis kamu akan menggunakan kendaraan umum untuk transportasi kamu bekerja kan. Nah, biaya transportasi umum ini cenderung untuk lebih kecil dibandingkan biaya kalau kamu menggunakan mobil. Dimana kalau kamu menggunakan mobil, pengeluaran yang pasti kamu keluarkan adalah biaya bahan bakar itu sendiri. Nah, biaya bahan bakar itu sendiri kalau misalkan ditambah dengan biaya perawatan mobil, maka kalau di total, maka itu akan jadi lebih tinggi dibandingkan kalau kamu hanya menggunakan transportasi umum kalau kamu bekerja. Sehingga dengan kamu memilih rumah terlebih dahulu, maka ongkos transportasi kamu itu biasanya cenderung untuk lebih kecil dibandingkan kalau kamu membeli mobil terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau misalkan kekurangannya apa sih kalau kamu beli rumah terlebih dahulu ya? Jadi kalau kekurangan pertama dari kamu memiliki rumah terlebih dahulu dibandingkan mobil adalah cicilan KPR kamu akan lebih besar di awal dibandingkan kalau kamu menyicil mobil atau kendaraan kamu. Karena harga rumahnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan harga mobil yang akan kamu beli. Sehingga cicilan KPR kamu pasti lebih besar di awal dibandingkan kalau kamu nyicil kendaraan kamu untuk pertama kali. Kemudian sama seperti mobil, kalau kamu beli rumah, maka terdapat biaya perawatan rumah yang harus kamu keluarkan. Dan biayanya ini juga tidak sedikit seperti mobil tadi. Jadi kalau misalkan kamu membeli rumah terlebih dahulu, maka kamu juga harus memperhitungkan biaya-biaya perawatan rumah kamu, termasuk di dalamnya adalah biaya untuk mengisi perabotan rumah kamu. Jadi kalau kamu beli rumah, maka yang harus kamu pikirkan juga adalah biaya perawatan dan juga biaya untuk mengisi perabotan rumah kamu. Nah, setelah melihat rumah dan mobil dalam perspektif aset dalam personal finance, serta kelebihan dan kekurangan memiliki mobil atau rumah terlebih dahulu, di bagian ini aku coba bahas kira-kira jawaban dari apakah kamu lebih baik memiliki rumah atau mobil terlebih dahulu.
Kalau kita lihat dari pergerakan harganya saja, kalau kita lihat dari pergerakan harga asetnya aja, maka bisa disimpulkan memiliki rumah itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan kalau kamu beli mobilnya terlebih dahulu. Karena ketika kamu beli rumah di awal, maka seiring berjalannya waktu, kamu akan merasakan kenaikan harga rumah. Kalau kamu tunda beli rumahnya, maka di saat waktu kamu akan membeli di kemudian hari, harga rumahnya itu udah naik, sehingga kamu harus menyiapkan uang yang lebih banyak. Sedangkan kalau kamu beli mobil, kalau kamu belinya nanti-nanti atau misalkan kita tunda, itu nggak ada masalah karena harga mobil juga toh akan semakin turun. Sehingga kalau kamu beli mobil, itu bisa kamu tunda sebetulnya kalau ngelihat dari pergerakan harganya aja. Nah cuman permasalahannya adalah harga rumah ini itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan harga mobil. Selain itu, cicilan kreditnya juga akan jauh lebih tinggi dibandingkan mobil. Nah, kalau kamu belum punya uang untuk menyicil rumah tersebut, bisa jadi membeli mobil terlebih dahulu itu menjadi opsi buat kamu sebelum kamu beli rumah. Tapi ada syaratnya nih kalau menurut aku. Yang pertama, mobil tersebut harus bisa kamu pergunakan secara produktif. Jadi kamu bisa mencoba untuk mendapatkan income tambahan dari mobil yang kamu beli pertama kali itu. Selain itu, karena cicilan mobilnya itu lebih kecil dibandingkan cicilan KPR, maka ada selisih dana yang sebetulnya bisa kamu manfaatkan kalau kamu beli mobil terlebih dahulu. Nah, selisih dana inilah yang harus kamu bisa putar, baik itu melalui investasi atau mungkin kamu buka usaha, sehingga income kamu makin bertambah dan kamu bisa berusaha untuk mengejar dana untuk pembelian rumah kamu. Karena pada saat yang bersamaan, ketika kamu akan beli rumah pada waktu tersebut, harganya udah pasti naik. Jadi kalau kamu memang belum punya uang untuk beli rumah, kamu bisa aja beli mobil terlebih dahulu, tapi dengan syarat si mobilnya ini kamu usahakan untuk menjadi aset produktif di mana bisa menghasilkan uang, plus sisa dana yang harusnya kamu bayarkan untuk cicilan rumah atau KPR, itu kamu manfaatkan untuk bisa mendapatkan income tambahan lagi. Sehingga walaupun kamu nggak beli rumah di awal, tapi kamu punya potensi untuk meningkatkan pendapatan kamu di masa depan. Sehingga harapannya pendapatan kamu yang sudah meningkat di masa depan tadi itu bisa membeli rumah yang harganya udah pasti naik. Kira-kira hal tersebut yang bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memutuskan apakah kamu akan membeli rumah atau mobil terlebih dahulu. Semoga apa yang aku jelasin di video ini bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan kamu untuk membeli rumah atau membeli mobil terlebih dahulu. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku, semoga penjelasan aku bisa membantu kamu ya. Kalau kamu ada pertanyaan dari penjelasan aku ini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Aku akan jawab pertanyaan kamu sehingga kamu bisa menjadi lebih yakin lagi apakah kamu butuh untuk beli mobil atau rumah terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.